Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi di video aku. Dan di sini aku bakal ngebahas soal kuis Fisika Dasar 1 tahun 2020 di Universitas Indonesia. Nah, ini soal nomor 1. Soalnya sebenarnya cukup mudah ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita baca bareng-bareng ya. Dua lokomotif saling mendekat pada dua jalur yang paralel dengan arah yang berlawanan. Nah, masing-masing lokomotif bergerak dengan kecepatan 95 km per jam terhadap bumi. Jika awalnya dua kereta ini terpisah sejauh 8,5 km, berapa waktu yang dibutuhkan hingga kedua kereta berpapasan? Oke, uh, sebelum kita masuk di sini, kita bisa meninjau bahwasanya ini adalah problem tentang kinematika partikel. Nah, konsep dari partikel di sini ya tercermin pada kata lokomotif. Nah, lokomotif itu kan muka dari keretanya ya. Jadi, uh, kenapa kita mengatakan ya di sini kinematika partikel gitu? Karena kita tidak meninjau uh, faktor-faktor lain seperti kayak panjang kereta, ya kan lebar kereta. Kita nggak meninjau itu, kita menganggap dia sebagai titik aja partikel gitu. Dan di sini konteksnya ada lokomotif atau muka dari keretanya gitu ya. Nah, sekarang mari kita jawab bareng-bareng. Pertama aku bakal gambarin dulu dua kereta yang saling mendekat ya dengan arah paralel. Paralel itu kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya artinya sejajar gitu. Jadi dia itu sejajar di sini dengan arah yang berlawanan. Kecepatannya sama 95 km per jam. Ya, ini 95 km per jam, ini juga sama 95 km per jam. Kemudian terpisah sejauh 8,5 km. Oke, nah sekarang gimana cara kita ngerjainnya? Nah, pertama kita tinjau dulu teman-teman. Karena kecepatan kedua kereta itu bersifat konstan ya. Di sini nggak ada perlambatan, nggak ada kepercepatan positif atau percepatan negatif. Maka keadaan di sini bisa kita sebut sebagai GLB, gitu, gerak lurus beraturan. Oke. Nah, ini adalah persamaan GLB yang mungkin kita udah hafal banget ya teman-teman, yaitu S sama dengan V kali T gitu. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan. Sebagai konsep ya, kita bisa ngerjain ini kalau kita bisa jawab ini gitu. Ketika kedua benda itu bertemu, apanya yang sama ya? Kalau dalam konteks ini sebenarnya tiga-tiganya sama. Maksudnya sama di sini dalam unsur di atas ini ya, jarak, kecepatan dan waktu gitu. Kalau untuk ini kecepatannya sama gitu, jaraknya juga yang ditemu nanti juga sama gitu. Tapi pada secara universal, kita memandang secara universal ya. Secara universal, secara umum, ketika dua benda itu bertemu, pasti yang sama itu waktunya. Karena ketika kereta ini bertemu dengan kereta ini, maka kereta ini juga bertemu dengan kereta ini. Kan gitu kan ya. Itu konsepnya gitu. Jadi yang pasti sama itu adalah waktunya gitu. Waktu temunya gitu. Dari titik dimana kita ninjau bersama secara bersama-sama gitu ya. Oke. Nah, kita tinggal sesuaikan aja berarti gitu. T1 sama dengan T2. T1 adalah waktu kereta 1 bertemu kereta 2, T2 adalah waktu kereta 2 bertemu kereta 1 gitu. Karena S sama dengan V kali T, maka T itu S per V gitu. Berarti S1 per V1 sama dengan S2 per V2 gitu. Nah, V-nya udah ada kan di sini kita sama-sama ya. Sorry, yang ini 95 km per jam. Nah, S-nya ini jarak temunya gitu. Kemudian gimana cara kita meninjau jaraknya gitu. Nah, kita misalkan aja teman-teman. Kita misalkan benda kereta ini dan kereta ini itu ketemu di sini nih. Ketemu di titik ini gitu. Dan kita katakanlah jarak ini ya, itu X. Maka jarak ini apa? Jarak ini adalah 8,5 km dikurangi X. Sisanya kan. Kalau ini X berarti itu ini dikurangi ini kan itu yang ini. Berarti dia itu 8,5 dikurangi X. Nah, maka itu kita uh, tinggal input aja, kita substitusi aja berarti. S1 kita anggap X, V1-nya 95 km per jam, yang S2 8,5 dikurangi X kilometer ya satuannya, dibagi 9 km per jam. Kita nggak perlu ngerubah jadi satuan internasional karena nanti akan habis dibagi juga ujung-ujungnya gitu. Ya, ini kita bagi ya, karena sama kita coret aja. Nah, sisa atasnya aja kan berarti X kilometer sama dengan 8,5 per X gitu. Per 1 gitu ya, sama aja gitu. Nanti ini kita pindah ruas jadi 2X sama 8,5, X-nya adalah 4,25 km gitu. Gitu. Sebenarnya untuk kasus ini ya teman-teman, kita bisa meninjau sebenarnya secara mudah ya. Jarak bertemu itu adalah 8,5 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kecepatannya sama. Jadi gini, ini kan kecepatannya 95 km per jam. Ini juga 95 km per jam. Maka ketika misal kereta ini bergerak ke sini 1 meter, maka dia akan bergerak ke sini 1 meter.
Karena kecepatannya sama, kan gitu. Jadi otomatis pas ketemu di sini, jarak yang ditempuh juga sama gitu. Berarti kalau jaraknya temu sama, berarti jarak total dibagi aja sama 2 gitu logikanya ya. Atau kalau pengen membuktikan, ini kan X tadi kita dapat 4,25. Ini juga nanti 4,25. 8,5 dikurangi 4,25 berapa? Ya 4,25 kan? Gitu. Berarti yang ini itu 4,25 sama aja gitu. Gitu ya. Nah, ini X-nya kita udah dapat nih, 4,25 kilometer. Berarti X ini kan S1 tadi ya. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita mencari waktunya gitu. Maka mencari waktu cukup mudah. Waktu T1, kita sebut aja T gitu. Adalah S1 per V1 ya. Atau S2 per V2 sama aja gitu. Kemudian kita masukkan aja S1-nya 4,25 km per 95 km per jam. Setelah kita bagi, kita dapat 0,04473 ya jam. Karena kurang bagus, kita rubah jadi menit, kita kali 60 gitu. Jadi T-nya adalah sekitar 2,68 menit gitu. Itu adalah waktunya. Oke, kita lanjut ke soal kedua di video selanjutnya.